Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi ayatin ukhra yaqulu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh hari yang barakah ini masih lagi dikumpulkan Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita tentu berdoa dan berharap semoga sehat walafiat ini membawa kita semua pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para pengikutnya, termasuk kita yang hidup terpisah abad dengan beliau, juga melangitkan doa mudah-mudahan kita kelak juga dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita diizinkan berkumpul bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur kita berikutnya bahwa kita berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan sudah sampai tentang keutamaan Rajab ini dari para ustadz ataupun ustazah yang lain. Karena ini kita sudah masuk hari ke berapa hari ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada hari yang kelima. Kalau yang tanggal 1 berdasarkan hisabnya, ada yang baru hari keempat. Nah, macam Ramadan pula Rajab tahun ini ya. Ada yang hisab, ada yang ru'yat. Agak sedikit perbedaan, tapi tak mengapa. Ambil positifnya, mudah-mudahan ini menjadi bukti semakin perhatiannya umat Islam terhadap bulan-bulan Hijriyah. Wabil khusus Rajab ini salah satu bulan dari 4 bulan yang dalam syariat kita dikenali sebagai bulan haram atau bulan hurum. Yang nyebut bulan hurum itu Allah di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36-nya. Allah sebut di sana tentang jumlah bilangan bulan yang ada 12, yang itu sudah dikenal sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 diantaranya yang disebut bulan haram, bulan hurum. Di dalam hadis Nabi menjelaskan 4 bulan yang dimaksud salas mutawaliyat, 3 yang datangnya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 11, 12, 1 dan 1 yang terpisah, Rajab Mudhar. Dalam hadis disebut baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab ini ya. Nah, ini jadi kita harus tahu istilah ini karena Allah yang sebut tentang keutamaan bulan-bulan hurum tersebut. Nah, insyaallah mudah-mudahan sekaligus juga alarm dan mengingatkan kita semua masuk bulan Rajab lah dekat dengan bulan Ramadan ya. Karenanya masyhur doa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang mendhaifkan tapi tak mengapa, untuk fadailul a'mal,
doa yang populer, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta berkahi di bulan Rajab ini, berkahi pula di bulan Sya'ban, dan minta sampaikan di bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir subuh hari ini bertemu semua dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian pada pembahasan bab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau bab tentang sesuatu atau segala yang berhubungan dengan Rasul, baik dengan bentuk fisik beliau ataupun akhlak dan adab kesehariannya. Kita sudah mau khatam yang untuk kitab Imam Tirmizi ini di bab yang ke-52. Oleh beliau diberi judul di sini Babu ma jaa fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diperhatikan, bab khusus yang satu ini nyebutnya tentang kehidupan, tapi isinya lebih kepada bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersederhana dalam pemakanan dan peminuman beliau. Banyak nanti menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering kelaparan, ya, sering dalam keadaan lapar. Baik, kita lihat hadis-hadisnya. Pertama dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Nu'man bercerita, bukankah kalian semua ini dapat makan dan minum sesuka hati? Aku pernah melihat Rasulullah tak punya apapun buat mengisi perut beliau, termasuklah kurma yang kering. Nah, ini sebuah pernyataan dari Nu'man bin Bashir, tak disebut berkata kepada siapa, kemungkinan orang-orang yang hidup sesudahnya, yaitu generasi tabi'in. Ketika melihat mereka makan minum mampu, ya, makan minum bisa jadi berlebih. Ini juga untuk kita, ya, khitabnya ini bisa juga dengan kita yang hari ini makan minumnya nyaman, ya, lebih. Wal'iyazubillah, boleh jadi ada yang sampai berlebih dan sehingga mubazir. Kata Nu'man bin Bashir, laqad ra'aitu nabiyyakum, saya sungguh telah melihat nabi kalian, yaitu nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajid minad daqali ma yamla'u batna, ya, tak punya apapun untuk mengisi perut beliau, termasuklah kurma yang kering. Ini satu hadis yang pertama. Yang kedua, langsung dari istri beliau Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Seorang istri beliau Aisyah pernah mengatakan, kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Jadi ceritanya Aisyah ini satu waktu mengatakan, kami bahkan tak pernah menyalakan api selama sebulan penuh. Jadi hanya makan kurma dengan air. Nah, ini yang cerita dari Aisyah. Berikutnya dari Abu Talha radhiyallahu anhu, dia berkata, ini Abu Talha ini memang juga banyak kisah-kisahnya, ya, suami kepada Ummu Sulaim. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain, ya. Ini kisah-kisah orang-orang hebat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Abu Talha berkata, satu waktu kami ngadu dengan Nabi tentang rasa lapar yang kami rasai. Lalu kami tunjukkan pada beliau perut kami yang diikat dengan sebiji batu, an hajarin hajar. Lalu Rasulullah angkat pula pakaian beliau. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an battihi an hajarain. Lalu kami nampak pada perut beliau itu 2 biji batu. Waktu kami nunjukkan kami lapar, Rasul pas diangkat sebatu punya Abu Talha. Pas Nabi dibuka 2 batu. Lebih lapar Nabi, maksudnya begitu, ya. Ini subhanallah, ya. Abu Talha ini juga bagus juga untuk diceritakan sedikit, ya, karena beberapa hadis-hadis yang lain
Kita juga pernah ceritakan perawi-perawinya. Abu Talha ini suami kepada Ummu Sulaim, seorang Ansar ya, seorang Ansar yang masuk Islam karena dipinta oleh calon istrinya ketika itu, si Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ini ibu kepada Anas bin Malik, anak yang waktu 10 tahun dihadiahkan oleh ibunya ini Ummu Sulaim kepada Nabi pada waktu Nabi sampai di kota Madinah. Itu kan sahabat-sahabat Ansor waktu Nabi sampai ke Madinah berlomba-lomba kasih hadiah. Yang punya harta kasih harta, yang punya duit kasih duit, punya makanan kasih makanan, punya pakaian kasih pakaian. Karena Nabi hijrah tak bawa apa-apa. Nah ini ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim, bawa budak kecil-kecil usia 10 tahun. Nanti diketahui namanya Anas bin Malik. Dibawa ke hadapan Nabi, diomongkannya oleh Ummu Sulaim bahwa Nabi, saya tak punya apa-apa kecuali budak inilah. Anak aku ini bukan anak orang lain ya. Anakku sendiri ku hadiahkan untuk engkau wahai Nabi. Silahkan, nak kau suruh ambil air untuk wudukmu, nak kau suruh untuk mandimu, nak kau suruh sapu halaman rumahmu. Nah, itu Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim janda ya, dan dia sempat berucap tak akan menikah kecuali anaknya si Anas bin Malik ini sudah besar. Jadi setelah dihantarkan, dihadiahkan, barulah dia kemudian menerima pinangan lelaki lain yang sampai kepadanya, termasuk Abu Talha ini ya. Jadi Abu Talha memasukkan lamaran kepada Ummu Sulaim, tetapi ditolak oleh Ummu Sulaim karena ada hijab yang luar biasa. Apa? Pada waktu itu Ummu Sulaim seorang muslimah, Abu Talha masih lagi dalam keadaan kafir ya. Itu cantik ayat yang dipakai oleh Ummu Sulaim itu. Bahasanya yang dipakai itu, wahai Abu Talha, engkau ini adalah sosok lelaki yang kalau datang meminang tidak layak untuk ditolak. Ya, dari segi kekayaan engkau sahabat yang tergolong kaya. Ini awalnya begitu ya. Tidak seperti yang diceritakan yang dia kelaparan menampakkan batu ini. Kalau engkau ini datang merisik dan melamar tak layak untuk ditolak. Tapi sesungguhnya ada hijab antara engkau dengan aku, katanya. Bahwa saya muslimah, saya beriman dengan Allah dan Rasul, dan engkau adalah orang yang kafir. Karena itu kalau engkau memang serius untuk meminangku, aku cuma minta mahar engkau masuk ke dalam Islam. Maka kemudian masuklah Abu Talha ini ke dalam Islam. Dan itulah mahar yang disebut oleh Rasul sebagai mahar yang paling mulia ketika itu. Jadi kalau ada orang hari ini masuk Islam karena menikah, maka itu sunnahnya Abu Talha kepada Ummu Sulaim ya. Nah, ini banyak lagi kisah-kisah yang lain. Jadi Abu Talha ngadu satu waktu dengan Rasul, kepayahan. Dia tampakkan, Rasul saya tahan lapar ini, saya sampai ikat pinggang saya, perut saya ini dengan sebuah batu, sebiji batu. Mendengar itu Rasulullah angkat, beliau punya pakaian dan beliau tunjukkan, saya punya 2 biji batu. Nah, ini yang riwayat Abu Talha. Berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha. Rasulullah keluar dari rumah beliau pada waktu yang tidak selalu beliau keluar dan menemui sesiapa. Wala yalqahu fiha ahad. Fa'atahu Abu Bakar. Lalu tiba-tiba datang Abu Bakar mendekati beliau. Faqala, dan Rasulullah bertanya, ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Abu Bakar, ada sebab apa engkau ini datang? Qala, lalu dia menjawab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzur fi wajhihi wa taslim alaihi. Aku datang Rasul sebab ingin bertemu saja dengan engkau, melihat wajah dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbath an jaa Umar. Tak lama setelah itu datang pula Umar. Yang dimaksud Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Nabi bertanya lagi dengan Umar dengan pertanyaan yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ma jaa bika ya Umar, wahai Umar, ada apa engkau datang? Lalu kemudian menjawab, al-ju' ya Rasulullah. Jujur Umar ini memang terkenal, apa yang ada dalam benaknya dia sampaikan. Kalau Abu Bakar tadi kan berhiaskan rasa malu ya, maksudnya orangnya agak pemalu sedikit Abu Bakar itu dibanding Umar. Kalau Umar terang-terangan dia ya, kalau ada yang tidak kena dia pasti ngomong ya.
Kalau yang dia penasaran, dia protes. Beberapa protesnya di kemudian hari kadang-kadang dibenarkan oleh ayat Al-Quran, turun wahyu, menunjukkan tentang keadaan Umar ini ya. Besar kemungkinan, ini kata guru kita dulu, Sayyidina Abu Bakar tadi itu datang itu lapar juga. Tapi bahasa Abu Bakar itu, Rasul, aku datang cuman pengen bertemu, ya, menatap wajahmu dan beri salam dengan engkau. Nah, itu jawaban Abu Bakar. Jawaban Umar waktu ditanya Nabi, Alju ya Rasulullah. Dia lapar, jadi ngomong, aku lapar Rasul katanya ya. Allah, ini cerita orang-orang hebat. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu ba'da zalik. Nah, aku juga sama kata Nabi, sedang merasakan hal yang sama. Maka kemudian fantalaku ila manzili Abil Haytham ibn Tayyihan al-Ansari. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya'i. Jadi kemudian setelah itu tiga orang ini, tiga sosok yang paling mulia ini yang hari ini makamnya berdampingan Rasulullah, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, pergi mereka ke rumah seorang sahabat namanya Abul Haytham Al-Ansari. Terkenal punya banyak pohon kurma dan punya ternakan kambing. Walam yakun lahu khadam, tapi dia tak punya khadimat. Faqalu limra'atihi, jadi ketika waktu itu sampai, mereka tak nampak Abul Haytham itu di rumahnya. Maka bertanyalah kepada istrinya Abul Haytham yang di situ, aina sahibuk? Sahib di sini bahasanya sahib ya. Nah, sahib itu bisa bermakna istri atau pasangan, bisa suami. Karena itu di dalam surah Abasa itu pasangan itu disebut sahib. Di antaranya begitu. Yang ayat tentang pada waktu kita dibangkitkan di hari kiamat. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saat kita terpisah, di antaranya siapa? Wa sahibatihi. Ada yang terpisah dengan sahibnya. Kalau kita nyebut sahib kawan ya, tapi bahasa Al-Qur'an kadang-kadang sahib dimaknakan sebagai pasangan hidup. Nah, Nabi SAW berkata kepada istrinya Abul Haytham, aina sahibuk? Mana suamimu? Faqalat intalaqa yasta'zibu lanal ma. Istri Abu Haytham menjawab, sedang pergi ngambil air untuk kami. Falam yalbathu, lalu kemudian tak lama datanglah Abu Haytham ini bikirbatin yaz'abuha. Dia pulang dengan membawa kirba. Kirba ini wadah untuk tampung air itu ya. Lalu diletakkan kirba dan dia melihat Rasul, di peluknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dan sambil menyebutkan ini kebiasaan orang Arab ya, wa yufaddihi bi abi'i wa ummi, bersedia menjadikan ibu dan ayahnya sebagai tebusan demi Rasulullah. Ini maksudnya kecintaan sahabat itu begitu sampai bahasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah kemuliaan sahabat itu ya. Di antara mengapa mereka dikategorikan minan nabiyyin was-siddiqin, kata sebagian ulama makna as-siddiqin itu adalah sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan beliau, bisa tengok wajah mulia beliau, cium tangan Nabi SAW ya, sampai peluk badan beliau yang kita tak sampai begitu ya. Kita nak tengok, kita jauh dengan zaman beliau, apalagi nak cium tangan beliau, nak peluk wajah badan mulia beliau. Kita baru berada dalam angan, mudah-mudahan nanti kita bisa buat itu di kehidupan akhirat insyaallah ya. Tsumman talaq bihim ila hadiqatihi. Lalu setelah itu, setelah disambut oleh Abul Haytham, dibawalah pergi ke kebunnya bersama Rasulullah juga sahabat Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tadi. Lalu kemudian tsumman talaq ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu. Sebelumnya fabasata lahum bisata, oleh Abu Haytham dibentangkan permadani untuk duduk Rasulullah dengan sahabat, lalu diambilkan setandan buah kurma langsung dari pohonnya yang ada, lalu diletakkan di hadapan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kemudian bertanya, diletakkan rutab di situ ya, bukan afala tanaqaita lana min rutabi, faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busri. Rasulullah, aku pengen kau sendiri yang memilih kurma matang dan yang belum. Jadi diambilkanlah beberapa pilihan kepada Rasulullah SAW.
Lalu fa'akalu wa syaribu min zalikal ma', dengan itu mereka pun akhirnya makan ya yang dibawakan oleh Abul Haisam tadi dan minum dengan air yang tadi diambilkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kemudian bersabda di dalam lanjutan hadis ini. Apa kata beliau? Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah zillun barid wa rutabun thayyib wa ma'un barid. Kata Nabi, inilah demi jiwaku yang berada dalam genggamannya antara nikmat yang nanti ditanya pada kalian semua di hari kiamat. Nikmat ini maksudnya tempat berteduh yang sejuk, kurma matang dan air sejuk. Ini hanya kondisi waktu itu yang disampaikan. Pada intinya bahwa nikmat-nikmat termasuk yang kita makan, yang kita minum itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semua nikmat memang kita kalau bicara tentang nikmat atau rezeki, yang manapun yang kita kecap, kita makan, kita minum atau kita pakai, semuanya itu nanti dimintai dan ditanyai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Lalu masih tentang cerita ini, fantalaqa Abul Haisam, lalu Abu Haisam bangun hendak sediakan makanan untuk mereka. Jadi hidangan pembuka saja tadi itu ya, kurma tadi itu. Dan memang kalau dibaca dalam banyak riwayat, Rasulullah itu makan sedap dan agak kenyang itu ketika bertamu kepada rumah sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abul Haisam ini dihidangkan kambing betina yang berumur 4 bulan ya, kalau di dalam hadis ini. Kambing apa? Kambing mudo ya. Apa Pak Haji? Balibul istilahnya, ada istilahnya itu ya. Oh, itu kalau dibuat dan dimakan dengan nasi kebuli, oh sedap itu ya. Nah, itu kambing yang mudah memang ya. Kalau di sate atau di apa itu memang lembut dia ya. Nah, apabila siap lalu kemudian dihidangkan kepada Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah bertanya, engkau punya khadimat? Abu Haisam menjawab, tak punya Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti kita berperang, berjihad dan dapat tawanan perang, nanti engkau temuilah kami ya. Lalu Rasulullah kemudian dalam suatu peperangan mendapatkan tawanan-tawanan perang, lalu dikasihkanlah kepada Abul Haisam. Ini sebagai ungkapan takriman li Abil Haisam ya, untuk memuliakan sahabat-sahabat yang mendukung dan kemudian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian berhubungan dengan tema kita hari ini, yang cerita Abul Haisam yang cukup panjang ini, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa setiap pemakanan, peminuman kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sehingga beliau ini memilih sangat bersederhana dalam pemakanan dan peminumannya. Dan Rasul nampak memang baru akan kelihatan kenyang ataupun makan dengan banyak itu ketika kemudian dijamu oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajma'in. Nanti banyak kisah-kisah dalam riwayat yang lain ya, bahwa Rasulullah itu menerima kalau ada tawaran, ada sahabat yang mengajak beliau makan. Ini kan sama-sama memuliakan. Sahabat merasa mulia dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul juga menggembirakan hati para sahabat dengan kedatangan beliau di rumah-rumah mereka. Nah, ini yang kemudian pernah ada cerita dalam itu saya dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan ini bahagian dari mukjizat Nabi tentunya ya, di antara kisah-kisah tentang Rasulullah dijamu makan oleh sahabat itu. Ada sahabat berpesan kepada Nabi, Nabi nanti datanglah ke rumah setelah sholat. Nah, lalu setelah sholat Nabi melihat ada banyak sahabat, diajaknya semua oleh Nabi, sahabat-sahabat itu. Ya, ini nampak sahabat mungkin lapar juga ya, diajak sekalian. Kita ada dapat undangan makan. Nah, itu sahabat tadi juga bahasanya begitu saja ya. Dia tidak menyebut berapa jumlah yang diajak dan sebagainya Nabi, tapi yang diajaknya Nabi, tapi Nabi mengajak sahabat-sahabat. Jadi nampak ketika keluar dari masjid itu dari arah kejauhan oleh tuan rumah, debu itu membumbung tinggi. Nabi ngajak siapa dalam hati sahabat? Banyak yang datang ini ya. Iya, sehingga kemudian memang pada akhirnya dia kaget karena yang datang banyak dan dia sediakan makanan itu secara hitung-hitungannya tak cukup ya. Lalu Nabi kan bisa membaca pikiran sahabat-sahabat.
min mu'jizatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian dekati dulu sahabat tersebut, ya Nabi tenangkan dan Nabi bacakan doa. Ya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu saya ketemu kalimatnya. Nabi mengucap faqalilun katsir, faqalilun katsir, faqalilun katsir. Kalau bahasa kita, ya Allah jadikan yang sedikit ini banyak, yang sedikit ini banyak, yang sedikit ini banyak. Sehingga kemudian pada waktu Nabi dengan sahabat yang ramai tersebut makan, makanan itu tak kurang-kurang dan cukup, ya. Tapi jangan diamalkan kalimat faqalilun katsir ini, ya. Bakal ngundang wong 50, masa wong 20. Ada zikirnya uji kawan itu, ya. Iya, kurang nian kamu, ya. Kalau sedekah jangan kurang konsumsi, malu nanti, ya. Iya, jadi itu min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan banyak mukjizatnya, ya. Termasuk diantaranya makanan itu berapapun banyak yang makan cukup, ya. Baik itu kisah yang itu atau kisah yang lain tentang susu yang diminum dan sebagainya. Nah ini, ya. Jadi ini semua tentu seperti yang juga sampai kepada kita dari para guru kita untuk menunjukkan kehidupan yang sederhana dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua sahabat itu, terutama yang nanti dari sahabat-sahabat beliau yang golongan papa, tak berkecil hati. Mereka ada tuntunan juga bahwa Rasulullah hidup sederhana, ya. Adapun orang-orang yang berlebihan, ya itu pilihan. Kalau mereka mau misalnya bersederhana seperti Rasul contohkan, ya. Paling pentingnya adalah jangan sampai berlebihan, jangan sampai mubazir dan sebagainya. Semua akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surah At-Takasur itu, ya, disebutkan bahwa segala sesuatu itu akan ditanyakan oleh Allah, terutama dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di kehidupan dunia ini. Nah itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan beberapa lagi, ya, beberapa hadis di sini dari Anas bin Malik. Ini jangan kita tinggalkan. Saya selalu begitu. Kalau ada dalam bab itu hadis dari Anas bin Malik itu tadi mulia karena hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak ada penyesalan pada Ummu Sulaim, ya. Justru bisa jadi dia bersyukur. Itu jadi jariyah. Jadi sebelum menikah dengan Abu Talha, nama suaminya Ummu Sulaim ini Malik bin Nadhr, ya. Maka itu anaknya Anas bin Malik, ya. Barokah dari jalur nasab Anas bin Malik inilah nasabnya itu berterusan, ya. Anas bin Malik kan didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Karena cintanya Nabi dengan Anas ini, karena banyak bantu urusan di rumah beliau, dapat doa khusus yang tidak didoakan oleh Nabi untuk sahabat yang lain. Jadi sahabat itu ini kalau dikumpulkan bagus juga, ya. Jadi ada sahabat-sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi yang tidak diberikan untuk sahabat yang lain. Dan itu sesuai dengan karakter sahabat-sahabat itu. Macam Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu Nabi, sahabat kecil beliau, itu didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa kita sekarang itu kan. Sehingga nanti Ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling paham terhadap isi Al-Qur'an. Mufassirnya Nabi itu Ibnu Abbas. Hari ini kalau ada kitab tafsir sahabat yang masih bisa dipegang itu tafsir Ibnu Abbas. Saya punya di rumah satu jilid itu tafsir Ibnu Abbas. Itu karena berkah doa Nabi. Nah, Anas bin Malik juga didoakan Nabi, yang tak didoakan doa itu untuk sahabat yang lain. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan retonyo Anas dan banyakkan anaknya Anas bin Malik ini, ya. Karena itu dalam riwayat berkah doa Nabi ini, anaknya Anas itu ada nyebut sampai 120. Ya, ada nyebut 110, ada nyebut 106, pokoknya tak kurang dari 100, ya. Tapi jangan tanya berapa maknya, ya tak tahu aku, ya. Buka-buka kitab tak bertemu. Tapi memang Anas bin Malik barokah, usianya sampai 100 tahun, ya. Di antara sahabat yang paling terakhir meninggal itu di antaranya Anas bin Malik, ya. Itu berkah doa Nabi. Karena itu tadi dari jalur Anas bin Malik, Ummu Sulaim pasti tidak pernah menyesal memberikan atau menyerahkan anaknya kepada Nabi SAW ini. Baik, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam bab tentang kehidupan Rasul ini. Dia berkata, ini kaitannya masih sama, ya, tentang mereka itu yang sangat bersederhana dalam makan makanan itu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami indahu ghada'un wala asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafaf.
Rasulullah itu tak pernah makan roti dengan daging dalam satu waktu pada siang ataupun malam, kecuali apabila beliau makan bersama orang lain. Nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa Rasulullah itu makannya itu paling sedap kalau dijamu oleh sahabat. Dan sahabat kan kalau yang dia mampu menjamu Nabi tentu dengan jamuan yang ini, kalau dia mampu menjamu dengan jamuan yang istimewa seperti ceritanya Abul Haisam tadi. Dari kebunnya diambilkanlah kurma paling istimewa, dari ternakannya itu dicarilah kambing yang sedap kalau dimasak. Nah ini kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir sebagai penutup cerita dari seorang yang bernama Naufal bin Iyas Al-Huzali. Dia berkata, "Kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan." Bahwa Abdurrahman bin Auf itu sahabat kami. Wa kana ni'mal jalis, dan beliau itu sebaik-baik sahabat. Ini kalau cerita Abdurrahman bin Auf panjang juga lagi ya. Ini prototipenya sahabat Nabi yang kaya raya itu. Saya membaca dalam sebuah riwayat pada waktu dia meninggalnya itu ya. Meninggalnya itu meninggalkan untuk salah seorang istrinya, meninggalkan untuk istrinya itu 80.000 dinar ya. 80.000 dinar. Dinar itu mata uang koin itu ya, bukan dinar yang fiat money salah satu negeri Arab hari ini. Berapa sedinar hari ini? Mungkin sekitar berapa? Sekitar 4 jutaan itu ya. Kan itu 4,25 gram ya, kalau tak salah beratnya itu, dengan kadar 22 karat kalau yang disepakati itu. Nah, itu 80.000 dinar, dan itu satu istri. Istrinya full itu waktu dia meninggal kuotanya ya. Jadi 80.000 kali 4, 360.000 dinar. Dan harta waris untuk istri itu 1/8 ya dari total semua harta waris. Nah, kalikanlah 360.000 dinar kali 8 lagi. Nah, itulah waktu dia meninggal harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Memang di antara sahabat yang bisa jadi paling kaya. Orang kalau menyebut siapa sahabat Nabi yang paling kaya, langsung biasanya yang teringat itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Naufal ini satu waktu berkata begitu. Suatu hari, nah ini kan cerita-cerita yang menceritakan sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa itu. Wa innahun qalaba bina zata yaumin. Suatu hari kami pulang bersama dan singgah di rumahnya. Lalu beliau masuk dan mandi. Selesai dari mandinya beliau lalu menghidangkan roti dan daging dalam dulang besar untuk kami ya. Tapi ketika menghidang, falamma wudi'at baka Abdurrahman. Kami nampak Abdurrahman itu netes air matanya. Faqultu lahu ya Aba Muhammad ma yubki, wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan kau menangis? Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasba' huwa wa ahlu baitihi min khubzis sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Jadi Abu Rahman itu terkenang. Lalu dia kemudian menjelaskan, waktu ditanya, "Ngapa kau nangis Abdurrahman?" Dijawab oleh Abdurrahman ini bahwa Rasulullah itu bersama keluarganya sampailah beliau wafat itu tak pernah kenyang makan roti dengan daging ya. Jadi dia itu teringat dengan Nabi, bagaimana hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi inilah hadis-hadis tentang oleh Imam Tirmizi disebut bab Aisin Nabi, tapi lebih banyak bercerita isinya itu maksudnya tentang bagaimana Nabi bersederhana dalam makan. Ini bukan nakut-nakuti ya, atau ayat tidak lemak makan sudah, ini bukan ya, silakan ya. Suatu saat kalau memang kita makannya lemak ya, sesuai dengan rezeki, bahagian dari juga syukur atas nikmat Allah. Tapi ingat-ingat bahwa jangan terlalu mubazir ya. Kemudian ingat-ingat juga banyak berbagi ya, agar nikmat yang kita kecap hari ini juga dirasakan oleh orang-orang lain yang sekiranya memang perlu untuk kita bantu. Saya rasa itu saja, dapat satu bab hari ini. Silakan kalau ada yang nak bertanya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhenti sebelum kenyang. Iya. Naam. Standing party ya.
Pertama tentang ini ya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Quote ini atau perkataan ini saya sendiri melihat teksnya dalam bahasa aslinya belum bertemu. Ada yang menyandarkan itu adalah hadis ya. Nanti coba cross check kembali. Ada sebagian mengatakan bukan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hadis tapi dhaif. Paling pentingnya kalau kita melihat yang diceritakan dalam bab ini secara makna betul itu ya, secara makna. Terlepas kita tentang hadisnya ya, bahwa secara makna memang sangat sesuai dan bagus mengamalkan itu. Karena kalau kemudian makan saat perut belum lapar, kadang tidak atau kurang rasa nikmatnya ya. Kecuali misalnya kita ada penyakit tertentu yang harus makan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini juga untuk menghindari tasrif ya, berlebih-lebihan tadi itu. Ya, sampai makan terus kawinyo, begitu maksudnya ya. Sehingga makan itu, syahwat perut itu dipenuhi ketika dia memang sudah meminta haknya, ya lapar tadi. Kita juga kalau pas lapar rasa lemak makan ya, secara ininya. Atau mungkin ada juga, Ustaz kalau lapar nih kan, ladak lemak lagi makan itu ya, cuman ngisi perut. Nah jadi begitu, dan berhenti sebelum kenyang. Nah kalau kalimat-kalimat yang lain yang mirip-mirip tentang ini banyak. Misalnya Nabi mengatakan bahwa perutmu itu sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk tempat air minum, sepertiganya untuk napas. Nah itu kan selari atau seiring dengan yang tadi ditanyakan, mirip-mirip ya. Artinya harus ada ruang-ruang yang lain, jangan penuh kalau oleh makanan ya. Senak perut gitu itu kan kalau kenyang nian. Dan makanan itu walaupun dia sedap dan lemak ya, enak, itu juga kalau sampai kenyang berkurang itu kenikmatannya itu ya. Memang kalau kita makan tuh lemak berhenti pas lagi lemak-lemaknya. Coba bedakan antara kita berhenti makan pas lagi lemak dan ada keinginan nak nambah dengan perut yang sudah kenyang nian, apa bahasanya itu, mengkayangan ya. Itu lain rasanya ya, lain. Itu insyaallah kita bisa ngerasakan itu ya. Itu satu. Yang kedua, tentang makan dan minum berdiri. Tentang ini ya, ada ruang sebetulnya tentang bukan ini ya. Jadi kita harus paham bahwa makan minum berdiri itu sunnah, betul, karena ada hadisnya. Tetapi ketika satu saat makan dengan minum terpaksa harus berdiri, itu tidak haram jatuhnya. Ya, tidak haram jatuhnya. Termasuk misalnya terpaksa dalam suatu kesempatan harus standing farti, kalau kemudian harus berdiri. Kalau misalnya di tempat itu kita bisa duduk, silahkan. Apalagi kalau ketemu dengan yang sama-sama nak duduk juga, nah, kita buat majelis duduk, baik kita wong 3 wong 4 itu ya. Ini saya lihat ada juga itu ya, waktu kondangan ke Jakarta waktu itu standing party dan dak kate ini, dak kate kursi kan, memang biasanya dak kate kursi kalau yang itu. Jadi ada beberapa itu ngumpul, saya lihat di pojok, gabung dengan di situ ada sekitar orang 6-7 duduk. Ya ngapar, berarti ini caknya ngamalkan ini ya, jadi melok duduk. Nah, tapi maksudnya bahwa ketika kita nampak satu saat orang berdiri makan dan minumnya, itu tidak berarti haram yang dilakukan tersebut ya. Walaupun memang ada hadis bahwa Nabi makan dan minum duduk. Nah, beda dengan misalnya makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, yang secara tegas larangannya ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diibaratkan oleh beliau bahwa syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, itu ya, untuk membedakan antara posisi makan minum berdiri dengan makan minum dengan tangan kiri ya. Saya mendapatkan beberapa kali dulu waktu awal-awal balik ke Palembang, nemani para masyayikh dari Palestina itu, beberapanya sudah acara makan minum ya sambil berdiri. Sempat di salah satu pesantren yang didatangi itu rame pas nyingok sehnya minum berdiri ya. Kata Syekh tadi begitu lebih kurang ya. Hadza laisa biharamin, kata beliau ya. Mungkin waktu itu agak buru-buru jadi tidak lagi duduk, beliau sudah acara sambil tegak dulu langsung minum ya.
Nah, itu yang kedua. Tapi kalau bisa duduk silahkan, lebih bagus, lebih afdal kita ngamalkan bahwa Nabi minta makan minum sambil duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi tentang oh ya, apakah kemudian ketika kita sedang berpuasa sunnah mana yang baik atau mana yang afdol, kita teruskan puasa atau kita batalkan ketika misal satu ada jamuan, baik itu di luar kondangan atau apapun, atau kita sendiri yang menjamu, misalnya kedatangan tamu. Ini sebetulnya bukan untuk dibenturkan ya, menurut saya begitu. Kalau memang kita sudah melakukan suatu ibadah puasa sunnah yang sudah rutin sifatnya, meneruskan itu menurut saya lebih afdol. Misal ada si fulan, dia puasa Daud misalnya, puasa Daud, sehingga pas hari di mana dia puasa bersamaan dengan hari kondangan, bersamaan dengan hari wong dia misalnya ada ngundang, ngajak makan, atau acara apa yang ada jamuan makan, maka meneruskan puasa menurut saya bisa terus saja itu karena kebiasaannya. Atau misalnya Senin Kamis, tinggal nanti kan dicari bahasanya menyampaikan bahwa sedang berpuasa, dan itu tidak aib, ya tidak aib. Jadi kecuali memang tiba-tiba kita itu kejadiannya puasanya karena udah ganti yang dimakan, ya. Kalau itu sudah puasa sunnah. Tidak lama dari situ ada ngebel, payo kita makan. Kemana? Ke situ. Laju, ya. Batal ke? Tadi lapar kan? Puasa. Lain kan keadaannya dengan yang memang dia puasanya puasa yang dia sudah rutinkan. Sebab nanti akan mengubah ininya kalau misalnya yang puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Kalau misalnya dia batalkan akan sering batal itu nantinya ya. Nah itu. Nah ini jadi keadaannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Boleh. Sambil minta tolong lagi. Mana? Oh iya. Ya, silakan Ustaz. Sarildan. Oh iya. Iya. Nak ngamal ke kayaknya ya. Iya. Saya tak menemukan ya keterangan khusus atau misalnya sanad ngikat batu misalnya. Kan kalau pakai ini ada sanadnya ya, kalau yang sifatnya, tapi kalau yang itu tak menemukan ya. Jadi kreatif kita tuh lacanya Ustadz ya. Iya, mungkin apa ikat pinggangnya yang dikencang ke ya, selip ke batu. Saya kalau yang nyelipkan batu itu justru dulu omongan wong bari, wong lama dulu, maaf ya, untuk nahan ini, nahan BAB ya. Kalau misalnya BAB lagi ini, ndak kati ini letak batu, ada itu Pak ya, omongan wong lama. Nah ini nahan lapar kalau dalam riwayat ini. Jadi pacak-pacak kita lah Pak ya, kira-kira masih lapar, geser ke dikit batu tuh ya, sampai bertemu belah mana lah yang tidak buat lapar itu ya. Nah itu jadi karena tak ada sanadnya, tak ada yang bisa diturunkan ini Ustadz dari segi ngikat batunya itu ya. Silahkan nanti kalau misalnya melakukan itu cari caranya sendiri ya. Taib, Allah alam bisa Ustadz. Syukranillah. Cukup undangan. Iya. Saya kira itu khawais ya. Khawais itu kekhususan untuk Nabi. Jadi ada perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi itu kekhususan untuk beliau, tidak untuk dilakukan oleh umatnya. Banyak itu, nanti ada kitab khusus, atau boleh nanti kita misalnya kalau habis Sama'il yang ini, ada Sama'il lagi sebetulnya punya Ibnu Katsir lebih melengkapi ini ya. Nanti dilihat saja mana kira-kira yang kita perlukan untuk kajian berikutnya. Khawais, kekhususan Nabi tidak untuk yang lain. Kalau dikumpulkan memang cukup banyak ya. Karena nanti kaitannya tadi, kita kalau diundang boleh datang, tapi kalau tak diundang tak boleh datang. Kan begitu kaitannya dalam masalah memenuhi undangan ini. Kalau Nabi tadi khawais, itu Nabi dan sahabat juga senang dengan banyaknya yang mengikuti Nabi SAW datang itu.
Nah, jadi kita jangan praktekkan di kehidupan hari ini ya. Saya juga kalau diundang macam kemarin misalnya, ada yang undang, Ustadz datangkan juga yang biasa ngajar ngaji ustazahnya yang di sini. Kita di rumah Quran yang menginap tuh ada 10 ustazahnya, yang ngajar pas di komplek itu hanya 3. Jadi yang diajak yang 3 itulah, karena bahasanya ajak juga ustazah yang ngajar ngaji di sini ya. Jadi yang 7-nya itu nyingok bae kawannya 3 berangkat itu ya. Enggak berani ngajak galau-galau karena yang diajaknya cuman ustazah yang ngajar di komplek ini. Jadi begitu, maksudnya kita kalau dia ngajaknya begitu, sudah ngajaknya begitu. Ya, kita penuhi undangannya begitu ya. Baik, saya rasa itu. Kecuali kita ngomong ya, boleh dah aku ngajak yang lain. Sampai kemudian dia terucap, ayo ajalah Ustaz, siapa baik nak kamu ajak. Nah, baru kita kemudian kita ajak ya. Tapi jangan jangan seperti yang dibuat Rasul itu, khawatirnya nanti ya pihak tamunya tidak cukup ya. Iya, nak nyebut faqolilun kasir tadi dak istajabah ya, tidak lain lidahnya kan, lain ludahnya. Lidah Nabi kan ya. Jadi itu. Baik. Demikian ya, wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan dan seperti biasa kita baca salawat ringkas untuk menutupi majelis Sama'il ini. Bismillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillahi bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil ya rabbal alamin. Washfa' lana ya Allah bi syafa'atil habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.